Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Baik, kali ini kita akan belajar pada pembelajaran tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 3 pengalamanku di tempat bermain, pembelajaran 2. Yang ada di LKS halaman 49 sampai dengan halaman 52. Materi pembelajaran 2 anak-anak, mari membaca. Bacalah percakapan berikut. Bacalah dengan suara nyaring. Sekarang adalah jam pelajaran olahraga. Hasan dan teman-temannya bermain bola kasti. Permainan ini dilakukan di lapangan. Permainan sedang berlangsung. Hasan melemparkan voli. Baik anak-anak, di sini ibu akan membacakan teks percakapannya. Nanti anak-anak juga ikut membaca. Ini adalah percakapan antara Hasan dan Leli. Pertama, Hasan mengucapkan, "Leli, ayo tangkap bola operanku." Lalu Leli menjawab, "Aduh." Operan Hasan terlalu kuat, akhirnya mengenai kepala Leli. Lalu Hasan mengucapkan, "Maaf Leli, saya terlalu kuat melemparnya." Lalu Leli menjawab, "Tidak apa-apa Hasan, aku juga kurang siap menangkap operanmu." Kemudian Hasan berucap lagi, "Terima kasih Leli, aku berjanji lain kali akan lebih hati-hati saat mengoper bola." Lalu Leli menjawab, "Ya Hasan, ayo lanjutkan permainan ini." Dari percakapan antara Hasan dan Leli dapat kita simpulkan apabila kita melakukan suatu kesalahan, kita harus segera meminta maaf dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, ataupun lebih berhati-hati lagi agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Mari bermain peran. Bacalah percakapan berikut dengan nyaring. Di sini ada dua tokoh dalam percakapan, yaitu Hasan dan Ais. Pada LKS halaman 49, sesuai dengan percakapan ini, di situ ada kesalahan dalam penulisan nama anak-anak. Untuk nama Irfan nanti dicoret diganti dengan nama Ais sesuai apa yang ada di dalam video. Baik, ibu bacakan percakapannya, anak-anak juga ikut membaca. Yang pertama, Hasan, "Ais, bolehkah saya pinjam penggarismu sebentar saja?" Lalu Ais menjawab, "Maaf Hasan, penggarisku sedang digunakan Leli. Coba saja pinjam ke Leli." Lalu Hasan menjawab lagi, "Baiklah, aku akan coba pinjam ke Leli. Terima kasih Ais." Lalu Ais menjawab, "Sama-sama Hasan." Mari menulis anak-anak. Masih ingatkah percakapan Hasan dan Leli? Tuliskan isi percakapan tersebut. Sesuaikan dengan ejaan dan bahasa Indonesia yang tepat. Pada percakapan ini merupakan salinan dari percakapan antara Hasan dengan Leli yang ada di LKS halaman 49. Dari semua ejaan yang ada di LKS maupun yang ada di dalam video itu sudah sesuai. Pada nama orang itu huruf depannya harus menggunakan huruf kapital seperti yang ada pada contoh itu. Nama orangnya di sini yaitu Hasan dan Leli. Hasan huruf depannya yaitu huruf H, hanya itu besar. Leli huruf depannya itu L, jadi L-nya juga harus besar. Pada teks percakapan, pemisah antara tokoh percakapan dengan percakapannya ini ditandai dengan tanda titik 2. Misalnya yang ada di contoh itu, pada percakapan pertama itu Hasan yang mengucapkan. Setelah nama orang yaitu Hasan, itu ada tanda titik 2. Itu adalah pemisahnya. Lalu
Karena ini merupakan kalimat langsung, jadi percakapannya diberi tanda petik pada awal percakapan dan akhir percakapan. Seperti yang ada pada contoh, misalnya pada percakapan yang pertama, sebelum Hasan mengucapkan Leli, itu sebelum nama Leli itu ada tanda petik. Lalu setelah kata operanku itu juga ada tanda petik. Itu adalah contoh kalimat langsung, jadi harus diberi tanda petik. Jangan lupa juga di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Misalnya pada percakapan pertama itu setelah kata operanku itu harus dikasih tanda titik. Juga pada percakapan yang kedua itu setelah tanda kurung tutup itu juga ada tanda titik. Setelah kata melemparnya itu juga ada tanda titik dan seterusnya. Jangan lupa di akhir kalimat harus diberi tanda titik. Hasan, Edi, Faiz, Leli, dan Ais satu kelas. Sebelum bermain, kelompok ini selalu bermusyawarah, seperti memilih permainan yang akan dilakukan. Perhatikan gambar berikut. Tampak pada gambar, di sini ada Hasan dan teman-temannya sedang bermusyawarah anak-anak, dan ini percakapannya. Bagaimana kalau bermain bola kasti? Baiklah teman-teman, kali ini bermain bola kasti. Setuju? Perlu anak-anak ketahui, bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama ini sesuai dengan sila keempat Pancasila. Mari menulis. Perhatikan gambar di atas. Perilaku di atas sesuai sila keempat Pancasila. Bagaimana bunyinya? Tuliskan sila tersebut. Baik, ini Ibu sudah menuliskan bunyi sila keempat Pancasila. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan untuk simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng seperti yang ada pada gambar. Itu adalah kepala banteng. Mari mengamati. Hasan senang sekali bekerja bakti. Kerja bakti merupakan gotong royong. Setiap bulan Hasan ikut kerja bakti. Kerja bakti bersama warga di lingkungan rumahnya. Mari bercerita anak-anak. Pernahkah kamu melakukan gotong royong? Tentu anak-anak pernah melakukannya. Tuliskan pengalamanmu pada kolom berikut. Ceritakan di depan teman-temanmu. Baik, di sini Ibu berikan contoh tentang pengalaman saat melakukan gotong royong. Jangan lupa dalam penulisan judul huruf awalnya itu harus kapital. Di sini judulnya adalah pengalamanku bergotong royong. P huruf kapital, B huruf kapital, R huruf kapital, dan tidak ada tanda titik. Itu adalah judul atau penulisan judul. Pada hari Minggu, saya mengikuti kegiatan gotong royong di desaku. Pukul 6 pagi, saya sudah berkumpul bersama warga di tempat yang akan dibersihkan. Para warga sudah siap membawa peralatan yang akan digunakan seperti cangkul dan sapu. Semua warga mengikuti gotong royong dengan baik. Bapak-bapak bertugas membersihkan selokan dan merapikan jalanan yang banyak ditumbuhi rumput. Saya dan teman-teman bertugas untuk mencabuti rumput dan membuangnya ke tempat sampah. Ibu-ibu bertugas menyapu dan membuang sampah. Ini merupakan contoh pengalaman saat melakukan gotong royong. Kalian boleh membuat contoh pengalamanmu sendiri. Mari mengamati.
Amati gambar di samping ini. Tampak pada gambar ini ada Pak Guru sedang mengajarkan gerakan senam dan anak-anak mengikuti gerakan tersebut di belakang Pak Guru. Hasan dan teman-teman senang bermain. Hasan juga senang berolahraga. Setiap hari Hasan melakukan olahraga. Sebelum olahraga, Hasan biasanya melakukan pemanasan. Perlu anak-anak ketahui bahwa melakukan pemanasan sebelum berolahraga ini bertujuan untuk menghindari cedera saat berolahraga. Mari berlatih anak-anak. Ayo lakukan gerakan berikut. Gerakan ke samping kiri, juga gerakan ke samping kanan. Tampak pada gambar, anak laki-laki sedang melakukan gerakan melangkah ke samping kanan dan anak perempuan sedang melakukan gerakan melangkah ke samping kiri. Selanjutnya, ada gerakan meloncat ke depan anak-anak. Tampak pada gambar ini Hasan sedang melakukan gerakan meloncat ke depan. Lanjut gerakan guling ke depan atau roll depan anak-anak. Pada gambar pertama yang ada nomor satunya itu ini sedang berdiri tegak. Selanjutnya tangan digunakan sebagai tumpuan, itu yang ada pada nomor 2. Selanjutnya nomor 3 kepala diletakkan di matras. Selanjutnya nomor 4 melakukan guling ke depan, lalu tangan dan kaki ditekuk seperti pada nomor 5, lalu kaki ditekuk, tangan lurus ke depan yang ada pada nomor 6, kemudian berdiri tegak. Mari bercerita anak-anak. Pernahkah kamu olahraga di rumah? Tentu anak-anak pernah melakukannya. Tuliskan cerita tentang olahraga yang dilakukan di rumah. Ceritakan hasilnya kepada teman-temanmu. Ini Ibu berikan contoh cerita tentang olahraga yang dilakukan di rumah. Judulnya bersepeda pada hari Minggu. Aku suka sekali bersepeda. Pada hari Minggu pagi, biasanya aku dan teman-temanku bersepeda di dekat rumahku. Pada hari Minggu, banyak sekali orang-orang yang bersepeda, sehingga aku bisa bersepeda dengan nyaman dan senang karena ada banyak teman. Bersepeda merupakan olahraga yang menyehatkan. Aku ingin badanku selalu sehat. Oleh karena itu, aku rajin bersepeda. Baik anak-anak, sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian selalu sehat dan selalu semangat dalam belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.